Happy Easter atau Happy Passover. Inilah Channel of Blessings. Sebagai orang Kristen, kita pasti sering mendengar dan merayakan yang namanya Paskah. Pada video ini, saya akan mengajak saudara-saudari untuk melihat bagaimana kita bisa merayakan Paskah dengan lebih unggul dan lebih puncak. Saudara-saudari, sebelumnya kita perlu mengenal dulu istilah di dalam Paskah. Ada istilah Happy Easter dan juga Happy Passover. Yang mana yang benar? Saudara-saudari, kalau ditanya mana yang benar, saya katakan yang benar adalah Happy Passover. Mengapa? Saudara-saudari, kita melihat di dalam sejarah. Easter diambil dari kata Eostre atau sebuah nama Dewi Fajar dalam kebudayaan pagan. Singkat cerita, istilah ini digunakan karena memang perayaan dari Dewi Fajar ini itu berdekatan dengan perayaan Paskah yang dirayakan oleh orang Kristen. Makanya mulai ada telur Paskah, ada kelinci Paskah. Itulah hal-hal tersebut berasal dari kebudayaan pagan ini, yaitu untuk merayakan Dewi Fajar ini yang melambangkan kesuburan. Makanya ada telur, ada kelinci, itu semua berasal dari situ. Karena kita tidak bisa menemukan telur Paskah dan kelinci Paskah di dalam Alkitab, bukan? Nah, karena itu ketika kita merayakan Paskah, apa yang kita ingat? Tentunya yang kita ingat bukan kelinci Paskah atau telur Paskahnya, tetapi yang kita ingat adalah Tuhan kita. Kita kembali lagi kepada perjanjian lama waktu pertama kali Paskah ada. Paskah pertama kali disebutkan di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-11. Katakan, dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Saudara-saudari, singkat cerita pada saat itu Tuhan sedang memberikan 10 tulah kepada Mesir supaya Mesir itu bisa mengeluarkan bangsa Israel, supaya bangsa Israel tidak diperbudak lagi. Nah, pada tulah yang ke-10 atau tulah yang terakhir ini, Tuhan itu membuat satu tulah, yaitu semua anak sulung di Mesir itu akan mati pada satu malam. Tetapi saudara-saudari, Tuhan memberikan satu perintah kepada orang Israel untuk mengambil anak domba yang disembelih dan darahnya itu dioleskan ke ambang pintu dan juga pada tiang pintu, supaya apabila Tuhan melintasi satu rumah yang ada darah itu, maka Tuhan akan melampaui rumah itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Makna sesungguhnya dari Paskah adalah penghakiman Allah melampaui kita. Penghakiman Allah melewati kita. Penghakiman Allah Passover kita. Sehingga kita tidak lagi dihakimi oleh Allah. Saudara-saudari, Paskah ini juga masih terus dirayakan sampai dengan perjanjian baru. Dalam Lukas pasal 22 ayat 8 pun, Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Tapi saudara-saudari, pada perjamuan Paskah Tuhan, pada saat itu Tuhan mengambil roti dan juga mengambil cawan. Dan Tuhan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari, di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saudara-saudari, Kristus adalah anak domba Paskah kita. Kristus adalah Paskah kita hari ini. Dan Kristus harus menjadi pengalaman Paskah kita hari ini. Saudara-saudari, ketika kita merayakan Passover, kita merayakan bagaimana penghakiman Allah melampaui kita. Fokus dari perayaan kita, fokus dari apa yang kita ingat adalah Kristus. Sehingga saudara-saudari, apabila kita merayakan Paskah, artinya kita mengingat Tuhan. Kita mengucap syukur bagaimana Tuhan datang ke dunia. Kita mengucap syukur bagaimana Dia telah mati dan bangkit bagi kita, sehingga penghakiman Allah dapat melampaui kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus dari kita dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah penghakiman Allah, yaitu maut. Tetapi saudara-saudari, di dalam ayat yang keempat, puji Tuhan, ada kata tetapi Allah. Di dalam Alkitab, apabila ada satu kata tetapi, artinya ada satu kontras. Memang kita telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tapi saudara-saudari, puji Tuhan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dalam ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara-saudari, inilah Paskah kita hari ini. Inilah Passover kita hari ini. Bagaimana penghakiman Allah atas kita yang telah berdosa, yang telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih karunia, karena anugerah, kita diselamatkan. Saudara-saudari, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah.
Dan pemberian Allah ini, anugerah Allah ini dilimpahkan kepada kita melalui Kristus. Dan karena itulah, tiap kali kita merayakan Paskah, maka kita mengingat Kristus. Dan bagaimana cara kita mengingat Dia, saudara-saudari? Dalam Lukas pasal 22 tadi kita melihat, dalam ayat yang ke-19, lalu Ia mengambil roti mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari, Tuhan sendiri yang memerintahkan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari, setiap kali kita memecahkan roti, setiap kali kita minum cawan, maka kita mengingat Tuhan. Saudara-saudari, dan bagaimana kita mengingat Tuhan? Bagaimana, kapan kita memecahkan roti ini? Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-7 dikatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Saudara-saudari, kapan kita memecahkan roti? Yaitu pada hari pertama dalam satu minggu. Saudara-saudari, artinya setiap minggu, setiap kali kita memecahkan roti, itu adalah satu kesempatan bagi kita untuk bisa merayakan Paskah, untuk bisa merayakan Passover. Bagaimana penghakiman Allah, bagaimana kita mengucap syukur bahwa penghakiman Allah telah melampaui kita melalui penebusan Kristus. Saudara-saudari, karena itu, kalau kita merayakan Paskah 1 tahun sekali, wah, bukankah itu terlalu lama, saudara-saudari? Marilah setiap minggu, marilah kita merayakan bagaimana mengucap syukur bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita karunia keselamatan ini. Bagaimana Kristus datang merampungkan karya penebusan sehingga penghakiman Allah dapat melampaui kita. Dengan demikian kita bisa berbagian di dalam Kristus dan kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Makasih atas karunia keselamatan Tuhan berikan padaku. Tuhan Yesus, makasih Tuhan bahwa karunia keselamatan membuat penghakiman Allah melampaui aku. Memang aku adalah manusia yang berdosa. Dipuji syukur kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan sehingga penghakiman Allah dapat melampaui. Tuhan, dapatkan aku menjadi orang yang terus mengingat dirimu, menjadi orang yang terus mengucap syukur atas karunia keselamatan. Hingga dengan demikian, hari demi hari Kau terus menyelamatkan aku menjadi Paskahku yang sejati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, supaya semua orang yang Anda kenal dapat mengetahui makna Paskah yang sesungguhnya dan merayakan Paskah dengan lebih unggul dan lebih puncak. Saudara-saudari, apabila setelah menonton video ini, saudara-saudari ada satu perasaan, ada satu keinginan untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saudara-saudari silakan menghubungi saya melalui email di bawah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.